Baiklah teman-teman, apa kabar teman-teman pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, pada pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga pada hari ini, saya selaku guru teknik kendaraan ringan SMK Yadika Lubuk Linggau akan memberikan beberapa materi atau penjelasan tentang unit coupling atau materi pada pertemuan hari ini, yaitu unit coupling. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke unit coupling, minggu kemarin sudah kita bahas bahwa di unit pemindah tenaga ini ada beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada coupling, yang kedua ada transmisi, yang ketiga ada poros propeller, yang keempat ada gardan, yang kelima ada drive shaft atau poros roda. Ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini. Ya, coupling atau biasa juga disebut clutch atau coupling ini terletak pada antara engine dan transmisi, di tengah-tengah antara engine dan transmisi ya teman-teman. Boleh kita lihat di sini, fungsinya sendiri adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi agar syarat dapat melembutkan pada saat pemindahan transmisi. Baiklah teman-teman, bisa dilihat dari gambar berikut bagian dari konstruksi dari atau komponen-komponen dari coupling. Unit coupling itu ada pertama ya ada flywheel, yang kedua ada clutch atau piringan plat coupling, yang ketiga ada pressure plate, ada plat penekan, yang keempat ada diaphragma spring atau pegas diaphragma, terus ada clutch copper, release bearing, dan release fork. Boleh teman-teman lihat pada gambar berikut ya teman-teman. Ini merupakan konstruksi atau bagian-bagian dari unit coupling. Baiklah, yang pertama yaitu ada flywheel atau roda gira. Fungsinya sendiri yaitu atau biasa kita sebut flywheel ini, orang bengkel menyebutnya roda gila atau roda gendang. Nah, fungsinya sendiri itu menyimpan meredam kecepatan putaran pada mesin mobil agar putaran mesin menjadi stabil. Jadi fungsi dari flywheel ini sendiri sebagai peredam. Yang pertama, peredam getaran dari crankshaft atau poros engkol. Yang kedua yaitu sebagai putaran awal untuk menyalakan mesin atau menstarter engine mesin mobil ya gitu. Terus yang kedua ada clutch disc atau clutch coupling sendiri berfungsi untuk menerima torsi, melanjutkan torsi yang didapatkan dari putaran flywheel yang selanjutnya akan diteruskan ke poros input transmisi dan ke poros output pada transmisi gitu ya. Terus ada pressure plate atau plat penekan. Di sini pressure plate berfungsi untuk mendorong clutch, fungsinya untuk menekan clutch disc atau saat coupling dilepas dan sebaliknya. Pressure plate akan menarik ke belakang saat pedal coupling ditekan. Itu ya fungsi dari pressure plate itu sendiri. Yang kedua, terus ada diaphragma spring, berfungsi untuk menerima tekanan dari release bearing yang mengakibatkan pressure plate akan bergerak ke depan ataupun ke belakang. Nah, ini fungsi dari diaphragma spring. Terus ada clutch copper. Ini berfungsi sebagai tempat dudukan atau sebagai rumah dari pressure plate, plat penekan, dan diaphragma spring ya. Terus ada release bearing, berfungsi untuk menekan diaphragma spring yang diakibatkan oleh tekanan release fork. Jadi setelah release fork itu ada atau tuas penekan itu ada release bearing yang berfungsi untuk menekan pegas diaphragma itu sendiri ya. Terus ada garpu pembebas atau release force.
berfungsi untuk menekan release bearing akibat dari tekanan yang diterima dari piston atau dari master cylinder, meneruskan tekanan dari master cylinder untuk menekan diaphragma spring ke dari release bearing ke diaphragma spring ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja kopling itu sendiri ya teman-teman. Terima kasih.